tidak pernah diedukasi. Kalau nyepi di film, apa alau ayunya? Kalau nyepi di tanggal habisan, apa alau ayunya? Kenapa tidak itu yang diedukasi kepada umat? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di Guru Gede Arit, selaku Ketua Sabong Lato di Pemulihan Pusat. Kita hari ini sangat berbahagia bisa bertemu langsung dengan seorang pakar, beliau peneliti, beliau pengamat, ya, beliau juga bahkan sekaligus sebagai pelaku, seorang tokoh di kantor pelawatan. Beliau adalah Guru Gede Rai di beserta dengan Guru Nantik, Guru Tunik, dan kami juga didampingi atau bersama kita Pak Kadek Kawil sama Pak Kadek Aryo Bagiasra dari Porgas, Provinsi Bali, beliau ketuanya. Forum Gerakan Adat Senusantara, ya. Dan sudah banyak di medsos juga dibahas tentang nyepi, sepi dan menyepi. Ya. Apa sesungguhnya itu? Kita tinjau tentu dari kerangka kita beragama Katuo, ada susila dan ada upacara. Apa itu nyepi? Kenapa nyepi dilakukan? Di mana nyepi dilakukan? Bagaimana nyepi dilakukan? Oleh siapa dilakukan? Tentunya kapan? Nah, ini yang menjadi hot issue adalah kapan nyepi itu dilakukan. Ada yang bilang begini, ada yang mau bilang begitu, ada yang punya referensi ini, referensi itu. Tentu nanti referensi dasar yang perlu kita pakai acuan ada apa. Kemudian dikaitkan dengan taur. Apa itu taur atau mencaru di saat kita sebagai di dalam melakukan penyepian. Dan apa itu tahun baru. Dan kenapa sampai saat ini dan yang sekarang ini dalam kesekarangan ini dikait-kaitkan dengan nyepi dengan tahun baru Sake. Siapa Sake itu? Tahun baru itu apa? Dan nyepi ini sesungguhnya hari raya apa hari suci menurut apa yang guru dalami di dalam komentar-komentar yang ada, seperti sering disebut ada dari Gamo, ada Suwo Mandala, ada Dewa Kusunu dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya yang akan minta penjelasan yang atau pencerahan dari guru. Tapi sebelum itu sebagai lembaga, ya, saya sendiri adalah sekretaris pariwisata di Provinsi Bali. Kebetulan beliau adalah dari pusat, Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Gede Arit Pidana. Untuk itu kami mohon dulu sepapur sirih sebelum Guru Gede Rai akan menjelaskan apa yang menjadi kegundahan, kegalauan, bahkan hot isu saat ini. Silakan dulu. Swastiastu. Terima kasih Subun Tiang ini sudah bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga Pak Bagiasra dan Porgas. Kita sama-sama belajar hidup Bali, ajak adat Bali. Bro, hari ini kami semua itu haus sekali akan pencerahan karena hari raya Nyepi sekarang ini menjadi perdebatan. Satu pihak itu menyatakan untuk apa kita merubah hari raya Nyepi? Anda sudah kok dirubah. Kemudian pihak yang lain, hari raya Nyepi itu kita harus sesuaikan seperti sastra-sastra supaya adat Bali, rahayu Bali ini tercapai. Nah, oleh karena itu kami bermohon untuk pembahasan hari raya Nyepi itu bagaimana sastranya itu menyatakan. Kami tidak ingin berdasarkan sejarah babat karena itu babat itu bersifat fiksi kemudian ditumpangi dengan mitos-mitos. Tetapi kalau itu sastra itu adalah wahyu. Itu sudah pasti. Dari guru sebagai penekun, sebagai pelaksana sastra dan Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kami. Sebelum kita mulai, kita berhadapan atau nanti kita akan mengemas yang namanya bahasa-bahasa luhur. Semoga apa yang kita bahas atau disampaikan nanti memberikan kita secercah harapan ataupun kritik sinar penerangan supaya kita mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari leluhur kita. Tapi lagi untuk
Pabidinam Astu Namosi. Oke, sebelum yang lanjut, izinkan kembali yang perkenalkan ini. Nama Tiang ini adalah Guru Mangku Rai Dwi Kaya. Itu nama Tiang. Yang di hari ini kebetulan masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Batur Kalawasan. Jadi sebelum kita ke topik, Tiang ingin memperkenalkan dulu apa sih sebenarnya Yayasan Batur Kalawasan ini. Nah, Yayasan Batur Kalawasan ini dia didirikan oleh lembaga rohani. Saya katakan lembaga rohani. Kenapa lembaga? Karena kelembagaan rohani itu pasti dia memiliki sarana prasarana. Jadi dia memiliki alat dan dia juga memiliki bahan. Nah, jadi apa sih sebenarnya lembaga rohani yang kita di Bali ini? Apalagi kita hari ini berbicara murni kan begitu. Jadi apa pada awalnya? Jadi lembaga griyo dan lembaga puri. Nah, kita sedikit buka paradigma dulu. Hari ini kita jarang mendengarkan hal ini. Jadi yang disebut dengan paradigma sudut pandang lembaga griyo itu adalah di mana griyo itu pasti memiliki sarana prasarana. Apa itu? Satu, jabo. Jabo itu sarana prasarana. Jabo, puro, jabo, griyo, jabo. Jadi bidang kosong yang nanti dipergunakan untuk berritual. Habis itu griyo pasti memiliki namanya beji, sumber mata air. Karena umat itu pasti akan mengastifto. Terakhir ini griyo itu pasti memiliki lingga, penjamin secara niskala. Ini tata sarana prasarana. Nah, griyo pasti memiliki otoritas sastra itu sendiri sebagai pedoman atau petunjuk dalam berkegiatan berrohani. Jelas. Sedangkan puri itu juga memiliki sarana prasarana, perangkat. Pertama apa? Bencingan. Yang kedua, puri itu pasti memiliki perangkat catur lawo dia sebagai pelaksana tugasnya. Puri itu pasti dia memiliki lingga juga sebagai penjamin dalam pertatanan rohani. Yang ketiga, pasti dia memiliki teritorial wilayah. Nah, karena dua lembaga ini pada awalnya yang memang mengatur kehidupan, kematian dan kelahiran, maka Batur Kalawasan ini ingin kembali ke sana dulu untuk memahami, bukan untuk menghafal. Kalau dulu jabo itu apa sih fungsinya? Kalau dulu bencinga itu apa sih fungsinya? Gitu. Catus patel itu apa sih fungsinya? Karena itu perangkat. Ya, jadi kami dari Batur Kalawasan tentunya kami pun hari ini memang kami bangkit bersama griyo dan puri. Jadi otomatis dasar khusus sastra Batur Kalawasan ini dari tempat sastranya saja sudah ada jaminan pemujaan ini. Ada pura dalam pemujaannya gitu. Ada pusabayatu, ada penataran, ada kauman. Jadi jelas dasar kesusastraan Batur Kalawasan. Karena mohon maaf, yang namanya zaman Kaliuga yang pasti akan dicari terus ini, digali terus ini. Tapi yang namanya dasar kerohanian pasti ulu rohani lah sebagai penjamin. Gitu. Nah, Tiang tidak mau menambahkan ataupun mengurangi karena apa yang Tiang dapat hari ini itu murni adalah suatu warisan. Yang tentunya hari ini yang kalau di generasi Tiang yang harus memperdalam. Nanti ada next generation, jadi generasi selanjutnya yang memperdalam. Tentunya dengan satu pakem yang mendasar apa itu setar, petitis, siku-siku. Ini akan menjadi ugar-ugar. Jadi petitis itu adalah patokan. Dia tidak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti ukurannya berbeda. Lalu separnya untuk kita sama, satu frekuensi, yang kedua pemahamannya, yang ketiga tata pelaksanaan, itu separ. Dan juga separ ini sebagai sektor atau faktor evaluasi, itu separ. Standarnya kan begitu ya kan? Makanya kalau orang mau bikin bangunan disepat dulu, digaris dulu kan gitu. Kalau orang mau bikin kemo, pasang lot, jadi sepatnya, ketegakannya, kemiringannya kan biar diketahui sebagai faktor evaluasi dan penentu juga. Lalu siku-siku itu berapa derajat sih? 9 dulu. Maka dari itu Tiang logikanya begini. Kita tentunya tahu perhitungannya pertiwi apa tejo bayu akasi. Pertiwi apa tejo bayu akasi. Ketika akasa kita ini bertemu dengan pertiwi, dia akan melahirkan 9 ruas, 9.
Makanya kita sebelum menjawab kenapa Taur Agung itu dilaksanakan di Sasi ke-9, kita buka paradigma dulu dong. Sebagai faktor penyadaran. Hari ini yang lihat, mohon maaf sekali. Kok kita orang Bali terlibat agama selalu ribut jadi nyebar agama. Maaf ini, apakah pola seperti ini yang sebagai generasi penerus harus yakini, harus tiru, harus lakukan ini sebagai contoh untuk generasi yang masa depan? Kan nggak mungkin. Jadi di sini tuh, ayolah kita betul, banyak orang mengatakan kaji dulu lah betul. Nah, salah satu bentuk kajian kita kumpul pada sore hari ini. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Nah, jadi terkait dari pertanyaannya adalah nyepi, taur, apalagi itu? Tahun baru Saka. Nah, jadi kita cari dulu rumusan masalahnya. Kalau dulu sih begitu. Jadi ada akibat, pasti ada penyebabnya. Kan gitu dulu. Nah, sekarang yang diributkan ini, oh ini nyepi pernah di sini, nyepi pernah di sini. Kenapa tidak pernah diedukasi? Kalau nyepi di film, apa alau ayunya? Kalau nyepi di tangan lapisan, apa alau ayunya? Kenapa tidak itu yang diedukasi kepada umat? Katanya undang-undang menjamin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Katanya hari ini kenapa kita tidak dicerdaskan? Karena dibawa. Betul. Yang hari ini marilah kita pertama-tama kita lihat kontekstualnya dulu. Gitu. Kalau misalkan contoh, mohon maaf lagi, kalau kita bangun usaha, kita pasti pikirkan untung ruginya dulu dong. Kalau kita misalkan bangun usaha hasilnya menguntungkan, kita jalankan dengan SOP-nya supaya tetap untung. Tetapi ketika kita mau menjalankan usaha dan hasilnya merugikan, kita akan jalankan, harus kita ubah. Iya. Kalau dalam dunia sekarang yang disebut namanya AMDAL. Kenapa nyepi ini tidak dikembalikan dulu ke sana gitu sebagai faktor evaluasi? Kalau kita temukan kebenarannya, kita lanjutkan dengan keyakinan. Tetapi ketika kita menemukan kesalahannya, jangan kita salahkan kembali, tapi perbaiki gitu loh. Karena yang tiang lihat, kalau ada orang sakit ke rumah sakit, dia tidak disakiti, tapi diobati. Ada motor rusak ke bengkel, dia tidak kembali dirusaki, tetapi diperbaiki. Ini jelas logika berpikir kita dulu. Dan untuk itulah dalam kesempatan hari ini, apalagi kemungkinan kalau tidak ada gejolak seperti ini, mungkin pun kita hari ini tidak mungkin berkumpul, gitu ya. Ya nggak? Nah kan itu nilai positifnya kan di situ. Nah hari ini Didian dengan restu juga, Lingsir Didian, para Purin Didian, Rai mau ketemu jadi edukasi, berikan pemahaman. Nah, yang hari ini berdasarkan versi dari beliau mungkin lembaga juga dan lembaga Puri ingin juga bertemu terkait dengan polemik yang terjadi di Bali. Apalagi ini kita mau menyambut ini. Nah, pertama yang kita libat berkelawasan itu artinya umi turtak hano parang-parang. Hano hanoro hano kabe, hano hanrawa hanruwung. Jadi ini pun bagaimana pengetahuan itu sebelum bumi ini ada. Makanya Hano kan Suryo Binarang Sango. Jadi ada 9 arah matahari dulu yang menyebabkan bumi ini tidak mau tercipta karena saking panasnya. Nah jadi disitulah Iga Benaro ini kalau dalam bahasa lontar itu dipanah ya. Jadi ini dijadikan 5, lalu 5 arah ini dipunah ya. Jadi hanya satu matahari lah yang tidak dipanah ini, tidak dimusnahkan dia. Sama kayak senjata Dewa Tonawa Sango, siapa yang perhatian? Di antara senjatanya para dewa, senjata apa yang satu-satunya bisa berbunyi? Gendel. Senjata siapa? Gendel. Jero kan? Senjatanya Dewa Iswara kan? Ya. Dalam teologi senjata saja hanya satunya dapat berbunyi. Lalu sekarang kenapa semua senjata berbunyi gitu? Hebat leluhur kita itu membuat mekanisme sebuah sistem. Hari ini kenapa? Saya sadar begini. Kawero helu yang sang jatuh neda di prabotang sai Tio kuntul bawang angin besi kepal. Itu adalah narasi yang mengedukasi, gitu, mengingatkan kita gitu.
Apa yang terjadi hari ini? Kita memberikan pertontonan kepada orang luar. Ternyata di Bali Pulau Dewata, di mana Betara turun kabeh, ribut mereka. Ribut. Semua mengatakan ini benar, tapi apa alasan benarnya? Dasar benarnya apa? Nah, inilah yang mencoba hari ini kita kupas supaya kita paham, gitu loh. Berdasarkan ini, negara kita juga ada dasarnya yang disebut dengan undang-undang, gitu. Apalagi kita berkeyakinan, masa tidak ada dasarnya? Nah, saya mulai ini dari satu peradaban Bali dulu, yang hari ini tidak bisa dipisahkan, dan itu ada buktinya. Apa itu? Peradaban Bali Age dan Bali Mule. Kita harus mulai dari awal ini. Yang mengawali adalah Bali Age dalam catatannya. Nah, di catatan itu saya baca, saya cermati, saya pahami, dan saya buktikan, cross check lapangan, gitu artinya. Benar nggak yang dituliskan ini? Itu cara kami di Batur Kelawasan. Akhirnya kami pahami, dan betul hari ini pun semeton kita yang ada di peradaban Bali Mule masih melakukan. Contoh kemarin, semeton kita yang ada di Pemenang, semeton kita yang ada di Goblek, semeton kita yang ada di Batur, dan semeton kita yang ada di Kesiman. Beliau-beliau itu masih kental melakukan pemahaman itu. Di mana di dalam peradaban Bali Mule itu, di mana awalnya ini nyambung dengan lontapan kelawasan. Ada Betara medun ke Bali ini. Jadi Betara itu deep sinar. Ada dua sinar. Sekarang yang bersinar, apa sih sebenarnya yang bersinar? Atau begini aja dulu, kita manusia bukan? Manusia ya? Sebelum kita masuk ke topik, kita harus benar-benar terbuka dulu ini, karena kita menerima wawasan dari beliau. Nah, saya sadarnya di situ, manusia hidup dari betul, bumi. Ya nggak, kalau tidak ada bumi bagaimana bisa hidup? Saya kejar juga pengetahuan dari Batur Kelawasan. Bumi bisa hidup yang menghidupkan manusia. Bumi bisa hidup dari. Pernah nggak kita memikirkan bagaimana caranya menjaga kehidupan dari bulan dulu? Betul. Karena apa? Bulan memberikan gelombang elektromagnet untuk mempengaruhi kutub utara, kutub selatan. Dalam bahasanya dulu adalah Daksinoyano selatan, Utaroyano utara, gitu. Nah, habis itu bulan bisa nggak dia mengeluarkan cahayanya sendiri bulan? Tidak bisa, karena bulan dapat cahaya dari matahari, surya. Berarti dulu kita berpikir begini, manusia hidup dari bumi, yang menghidupkan bumi adalah bulan dan matahari. Pertanyaannya, matahari hidup dari apa? Diistilahkanlah matahari hidup dari dirinya sendiri. Istilah hidup dari dirinya sendiri disebutlah dia dengan nyiwaraga dalam kerohanian ke. Nah, ini berarti kan logik ini. Nah, ketika dia dibuatkan perwujudan matahari, bulan, bumi. Nah, bumi ini adalah 70% air, maka dia disebut dengan lintang ranggana. Dibuatkanlah ucapan mantra Ama Surya Chandra Lintang Ranggana. Ideologinya ada, bendanya ada, ucapannya ada. Yakin nggak jadinya? Iya, oke. Nah, sekarang dibuatkan simbol lagi supaya lebih yakin. Ini Daksino namanya. Iya. Di Daksino kita ini, mana simbol matahari di sini? Tingke. Ada tingke nggak? Ada. Simbol bulan ada nggak di sini? Ada. Talo. Oh. Simbol lintang ranggana ada nggak di sini? Ada. Apa tuh? Pangi. Oh. Dan itu di atas kelapa. Iya, di atas kelapa. Jadi di dalam dunia hanrawangan ruang itu ada matahari, ada bulan, ada bumi. Nah, sekarang masuklah dia sekarang ke dalam bumi. Masuklah dia dalam unsur kelapa ini. Matahari itu apa? Api. Bulan itu apa? Batu yang mampu mengatur air karena gelombangnya. Terus ada air. Nah, sekarang kita cross check pemahaman kelapa ini. Kenapa nangai Daksino? Mudah kan yang kulit nih, mudah harus di kelas ini.
agar kelihatan mataharinya, kaunya gitu, magmanya gitu, apinya gitu. Magma, di atas magma ada batu, lempengan bumi kan begitu. Mana lempengan buminya? Nyuh dari kan, ada putih. Di atas lempengan bumi ada laut, ada air. Kira-kira ini apa logik sih sebenarnya? Itu dulu. Berarti hari ini kita baru paham yang mengatur bumi ini beredar itu adalah surya chandra. Ini yang dipahami di Bali Age. Dalam proses Bali Age itu leluhur kita melakukan pengkajian penelitian gitu. Maka beliau-beliau yang ada di Bali Age memuliakanlah dua dewa ini, pemuja surya, pemuja chandra. Begini jadinya gitu loh. Inilah disebut dengan Ardhanareswari gitu. Dibuatkan simbol arcanam, perwujudan gitu. Arca gitu. Itu dulu. Nah, dalam perkembangan kehidupan di Bali Age itu akhirnya dibuat tatanan. Itu ada yang namanya penyarikan, sekretaris, ada yang namanya bendahara, namanya sedahan, itu ada yang namanya penghubung, namanya sedahan pengenter, gitu. Ada yang namanya pedulu, pada lancang. Ini mekanisme sistem yang dibuat oleh itu. Hari ini kalau kita mau pada kemurnian itu, ayo dong kembali kepada manajemen sistem itu. Maka di dalam pemujaannya di Bali Age ada dua tutorial. Apa itu? Kusumodewo dan Sanggul Putri. Apa isinya dulu? Isinya salah satunya penjabarannya Manur Mangunda. Manur artinya menaikkan yang di bawah ke tengah, apa yang menurunkan di atas ke tengah? Menur. Atas ke tengah, Di atas ke tengah. Mengunda. bawah ke tengah, Pertemunya di mana? tengah. Di tengah-tengah. Berarti di tengah-tengah disebut dengan Madya Madya Pak, Pada. Madya Pada. Di Madya lah raga pada natar lah ini gitu. Menatar gitu. Ini konsepnya logika. Kalau kita harus sudut pandang keyakinan leluhur dulu gitu. Jangan keyakinan kita, keyakinan leluhur dulu gitu. Karena kita mau meyakini itu sebagai perintisnya begini. Nah, sampai di Madya Pada maka nanti diistilahkan yang Dewa ya, Buddha ya, Halo, yo. Nah, di antara ketiga ini, yang pertama kali ada itu apa? Salah. Halo paling selalu ada. Betul. Halo itu sama dengan waktu, Buddha itu sama dengan ruang. Dewa itu sama dengan isi daripada ruang itu, mandalanya gitu. Makanya nanti akan terjawab dengan sendirinya tuh dalam Ajiswa Mandalanya. Kalau nyepi dia ketemu dengan galungan, jangankan di penanggal lapisan, jangankan di film, kalau ketemu dengan galungan, kenapa jadinya digeser? Apa sih yang diributkan hari ini? Tidak, yang perlu di penanggal lapisan, tidak, nyepi itu di film, tapi yang ojo di galungan, udah mau geser dari rumusannya tadi, karena galungan itu temedun sangkala tiga. Coba kayak tadi itu mana lebih dulu Dewa Batara apa kalau? Kalau ternyata galungan tuh kalau tiga Buddha sama Dewa minggir nggak? Minggir. Dilaksanakan di kedasa filmnya sebagai keputusan gitu. Nah, nikilah hati-hati kita. Nah, yang memutuskan ini perlu diedukasi masyarakat ini. Nah, inilah kita diberikan kesempatan sekarang kan kita bersyukur sama leluhur kan gitu ya. Ya nggak? Ya nggak? Sebagai faktor kebijaksanaan ya kan. Nah itu. Nah jadi sebenarnya belum harusnya guru jawab ke sana, tetapi ini pembukaan paradigma antara Dewa, Buddha dan Kala. Ternyata satu lontar dengan yang lain terkait nggak? Terkait. Itu kemuliaan leluhur kita. Pangsing maranawan ini kadernya untuk tidak ini hebat ini. Nah itulah yang dilakukan oleh leluhur kita pada waktu Bali Age. Di Bali Age pun belum ada namanya perulang. Masih masyarakat itu memusatkan pemujaannya di pura itu, belum punya pekarangan, belum punya sistem ini, belum, dan itu ada dalam catatannya.
Dan saya belajar dengan cara begini loh usaha leluhur kita dulu gitu loh. Saya diajak, keturunanku ketahui gini usahaku loh gitu. Kenapa engkau perlu tahu? Agar engkau menjadi orang yang bijaksana. Akhirnya di dalam tatanan Bali Ago itu terjadi mantra ikang kuano ini. Mantra kalau dia punya kering sasa perano, mau manas nih. Nah, karena apa? Karena tingkat penyuciannya belum sempurna pada waktu itu. Contohnya apa? Ada orang meninggal, dikubur, selesai. Nomor 2 pun bagus mungkin kayaknya nanamnya tidak terlalu dalam gitu loh, akhirnya muncul penyakit segala macam itu. Kalau itu analisa saya itu karena tapi di luar kata pantas mungkin sudah terlalu dalam mungkin. Akhirnya dari situlah para penduduk pada Lancang ini beliau akhirnya berkumpul membuat mau menyempurnakan sebuah sistem tetapi dengan catatan dan noro wenang ring dulu tidak boleh nak modikse modulnya itu di gunung gitu. Tidak boleh itu, catatannya jelas. Maka leluhur kita tuh membuatlah tatanan negara di tepi Siring Tasik. Apa artinya? Nah sekarang kita buktikan kenapa kerajaan itu selalu di pinggir laut. Wah didiagnosa, karena itu negara maritim, begitu kan? Ya, dibiaskan. Kenapa mereka tidak menyampaikan tatanan ini gitu? Makanya orang gunung segara sebagai simbol plus keseimbang. Tiang pun di gunung, rago di segara kan? Tiang rumah gue pertiwi, gunung rumah gue atas kebalik lo ini. Kalau lagi bukan paradigma mana lebih tinggi nilai gunung sama laut? Mungkin tegang gunung kan segara. Kalau posisi tegahan gunung. Kalau posisi. Kalau segara nek balik lebih tinggi segara daripada gunung, karena ketika kita melihat gunung kita masih lihat pohon-pohonan karena ada titik baru kita lihat langit. Ketika kita ke laut kita sudah lihat langit. Dan untuk mengukur ketinggian gunung itu dari laut. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah bertaruh di gunung ke laut. Kehidupan. Kalau bertaruh di laut ke gunung, tsunami. Ini nanti akan ada pemaknaan kenapa disuruh lelasti akan menggunakan Aceh Pradimo ring segara. Tuh, maka buyukan yang bisa ini logika yang selama ini tidak ada pernah dijabarkan sebagai next generation gitu. Mungkin caranya yakin. Membabi buta gitu. Ya, babi butanya sampai nyamuk bahkan hewan yang padahal menyamuk ini yang terjadi, ini yang kita hindari. Nah untuk itu dari tatanan Bali Ago ini menyempurnakanlah Bali menjadi Bali Mungo, dan itu selaras. Mungkinnya Pak di Kesiman pernah nggak melihat pengingat di Kesiman ada pengerangsu mangku itu? Ya nggak? Setelah ngerangsu beliau itu Bali. Di satu sisinya beliau juga punya Bali Ago, dewa, para dewanya di istana di Bali Ago ini kan selaras, tidak mau meninggalkan jejak dan menghilangkan itu bentuk kemuliaan yang tertinggi kalau menurutnya. Coba mesti ada penilaian yang membaca hari ini, ini kan cara dia membuktikan dibantu tahu, dibantu tahu juga. Nih, ayo kita hargai. Guru, pertanyaan blog nih, berarti Melasti itu meredam tsunami ya? Kan, langsung jemput ke nah sekarang tadi kan saya sudah sampaikan ternyata leluhur kita ini untuk menjaga tatanan bumi ini untuk menghidupi manusia apapun isi manusianya nyakito gamon nyakini gamon apapun itu karena dia dalam satu bumi. Leluhur kita itu memikirkan bagaimana tatanya menjaga tatanan yang menghidupi bumi, maka beliau bergurulah kepada dua hal, Surya Chandra, maka dibuatkanlah keilmuannya. Rah Surya ini turunan ilmunya ada di sana Ego Jalo Resi. Belum bernama Wariga lagi kan? Belum karena leluhur kita masih mengkaji dia lagi membuat suning-suningnya sama kayak gini. Ini apa namanya? Nah ini apa namanya? Gelas. Ini Pipet. Ini Jus. Nih. Kalau gula ditambah air ditambah jeruk namanya gula, ditambah kopi ditambah air namanya Kopi.
Tuh, kalau gula ditambah teh tambah air namanya Teh. lebih detail dong. Leluhur kita tuh begitu, nggak bisa kita gitu loh. Makanya tiang sampai begini, gitu. Kok semakin saya belajar, kok semakin saya bodoh ya? Di situ saya bertanya, sing bodoh yang ini dong. Bikin orang begitu kan? Setelah saya belajar banyak hal yang belajar, akhirnya dia semakin tidak tahu banyak hal juga, karena ternyata dunia ini luas. Nah, kembali lagi kepada Surya Chandra itu, Eko Jalarsinya nanti dicatatkanlah Eko Waro Luang Dumi Waro Mengapa dari Waro Pasawadan Kajang Catur Waro Sri Jaya Sri Labo Jaya Mandala Pancawaro Manis Pai Pon Wagi Kriyo dan sampai Dasok Waro. Ini ada tutorial petunjuk. Kalau dia ini ketemu dengan ini, apa jadinya? Gitu kan? Kok bisa ada bojong mula? Apa aja apa yang ketemu diistilahkan bojong mula? Tuh, kok bisa ada istilahnya bojong turun? Apa aja apa yang ketemu jadi bojong turun? Gitu. Ini kan petunjuk, ayo dong, gitu loh. Tuh, akhirnya keluarlah sekarang kalau tigernya. Kalau itu waktu tiger berputar, waktu yang berputar menghasilkan tadi perhitungannya itu pun maka 7 ke bawah ngaranio satu waro, jangan dipolitisir satu waronya lagi begini ya itu. Dan paukon itu paukonnya ada berapa? Satu waronya ada berapa? Ada 7. Ketika dikalikan sekarang 210 hari atau dino lah yang paling tepat. Dino ya 210 dino itulah 1,5 putaran itu. Betul, setengah putaran, setengah ini modelnya. Kenapa saya bilang dino? Saya klarifikasi lagi, apa beda antara dino dan hari? Nah, mumpung kemudian ini, apa itu dino? Apa isi daripada dino? Dino itu isinya adalah lemah peteng. Hati-hati loh ini. Misalkan lemahnya 12 jam, petengnya 12 jam. Genap ya, seimbang belen jadi gini. Tetapi kalau hari, bukan setengahnya. Hari itu mulai kapan sih? Hari itu mulai tengah malam. Dia berjalan dulu 6 jam, ketemu lemah nih, ketemu pagi hari. Pagi harinya berjalan 12 jam. Oh. Udah berganti nggak hari itu? Jam 6 sore berganti nggak? Belum. Dia berputar lagi malam 6 jam, baru dia berganti. Berarti hari itu isinya malam, siang, malam. Balance nggak ini? Kalau dino, lemah, petang, makanya banyak orang salah perhitungan peweton. Hal mendasar loh. Jangan dulu kita yang mulai dapat, jangan dulu karena akan berdampak. Salah perhitungan akan berdampak. Kadang-kadang belum berdampak kita kalau itu iya belum berdampak, tapi sudah berdampak. Betul betul. Kita dijaganya badan itulah. Ayolah kita harus cerdas gitu. Pun mencerdaskan kehidupan bangsa itu sesuai dengan nama dan undang-undang kita. Nah selanjutnya dari peredaran matahari ini, Ido Berdaro mencatat 1 bulannya matahari itu berusia 3 limo dino sasur. Nah, maka kita waktu kecil itu dikatakan ben-bedan bulan pitung dino panah. Kita sudah menyebutkan bulan pitung dino 42 hari. 35 dan 7. Betul. Hari ini orang anti udah ubah-ubah kalender tuh. Masa kita ubah namanya itu? Kita sudah lakukan itu tapi kita tidak sadar. Bos yang sadar, kan orang benar pelih ini. Jadi 1 perputaran bulan itu bulannya perhitungan matahari Suryo itu adalah 35 dino. Pun, nah isi lainnya jelas itu 5 kali paukon. Paukon dengan keputusannya nilainya tuh
setumpuk lawasnya telung dasa limo dino gitu. Lawasnya. Lawasnya artinya satu bukunya, lamanya. Lawas. Ya. Pun contoh nih. Kalau pertama tumpuk landep. Ya, landep. So landep kir, bulantir, tolu, gumrah, warga. Tumpuk lagi, tumpuk warga. Bulan kuningan. Tumpuk lagi. Akhir nanti punya bang burut. Tumpuk lagi. Kalau itu, Tumpuk lagi ya. Terus kan? kalau sini ya. Tumpuk lagi. Baru nyambung lagi. Rahayu, Batu Gunung, Sintok, Landep. lagi setiap video ini. Betul. Nah hari ini, ayo kita edukasi bahwa rerainan yang ada, rerainan ini, rerainan. Jadi 7 Radite, Somo, Anggara, Buddha, Warpati, Sundra, Saniscara, dia ketemu dengan pohon ini. Ya, Tumbuh, betul. Dan yang menjalankan adalah Pancawara. Dia naik turun terus Pancawaranya. Kuncinya nih dan 5 kali 7 3 5. Terus seperti tumpuk nih kan? Makanya tumpuk nih adalah akhir bulannya matahari, awal bulannya matahari adalah Radite manis. Contoh lagi nih, manis nih itu tumpuk kuningan tumpuk apa enggak? Kuningan itu tumpuk apa enggak? Buat dari segi saniscara beliau, Betul, tumpuk. nanging Bacaan Agung Senin. Betul. Biasanya kuningan. Kuningan itu sing ngelah ini belum jangan dijawab dulu ke sana. Jangan dijawab dulu ke sana. Kuningan itu tumpuk apa enggak? Itu aja jawab dulu. Tumpuk. Nah, satu hari setelah tumpuk kuningan Manis. Radite manis. tapi Langkir. langkir. Tapi latah orang Bali mengatakan kayak manis kuning gitu. Nah, ya. Padahal kuning. udah langkir. Nah, di sini merubah kebiasaan. Dijo melajah begitu kan? Bener nggak? Padahal bukunya sudah berganti. Buat kode Latah dia mengatakan manis kuningan, padahal manis langkir. Kalau manis gadungan ya ada. Guru. Oh iya. Karena sudah dikatakan hari Belum raya. sekali dikis. Ya. Inilah yang menjadi kebiasaan tanpa pemahaman. Akhirnya berarti yuda, ini makanya mana apa? Didi, tanpa dasarnya belum paham kita nih. Sudah, nah itulah isi rerainan. Ada Radite manis, ada Buddha cemeng, ada Sukro manis, ada Angger kasih, ada Buddha urip, ada Buddha kriyon, ada Buddha paing, ada Saniscara kriyon. Banyak sekali ada rerainan dalam Rah Surya. Inilah pondasi daripada Swamandala. Nanti cerita nih. Ya. Nah nanti di Rah Candra. Nah pertanyaan sekarang, bulan terbit dari arah Timur. timur. Berapa usianya? Umur udah? Bulan bisa Bapak udah umur 60. 60. Ya. Dari umur 60 kita baru tahu ternyata bulan tidak terbit hanya dari timur aja. Bulan terbit dari barat juga. Sadar nggak? Sadar nggak? Jadi gitu. Tadi kita Cian bulan satu. yang subot dilem nenek tahu apa bulan. Oh. Orang kalau nenek dengan hilang itu lah kau Ya. terbit bulan itu nih. Bulan satu. Tepuk tangan. Baru ilmu baru nih. Bukan ilmu baru. Enggak artinya baru nama. Ya. Kan kalau ini kan betul lah wasor aku ini menyebarkan paham baru enggak. Ketika dijelaskan baru paham. Bukan paham baru. Ketika bulan itu terbit dari arah barat menuju arah timur, dibuat istilah sama leluhur Ragon itu pinanggal. Pangingal ngerti pinanggal kudo nih, berarti logikanya menuju dia bulan terang. Ketika bulan terbit dari timur ke barat namanya Panglelong. Ini sebuah istilah bang, cepat kita paham bulan ini menuju ke mana. Ya ampun, Baru paham, bukan paham baru. Dek itu nah itu. Minum deh. Iya aku menurut sing paham aja menurut sing paham ya. Kasihan lu anak-anak kita ya. Ya. Kasihan anak-anak generasi kita. Dia belum tahu apa-apa tuh. Kita ceritakan, kita bertengkar. Akhirnya anak-anak kita tadi tidak bisa bertengkar, dia bisa bertengkar nggak? Ya. Bisa bertengkar. Apalagi medsos juga. Apalagi medsos. Validasi surat siu. Nah, apalagi gitu. Apalagi dalamnya ada
kepentingan. Jadi lu inilah yang disebut dengan murni. Murnian. Kemudian gitu. Kita Nah, sudah di sana? Iya. Sudah. Nah, kalau sudah di sana. Nah, kalau sudah di sana, akhirnya sekarang kita sudah punya patokan nih. Setilem lawasnya 30 dino. Lung daso dino nih. Terpanjang. ya. Dari tilem ke tilem bisa mencapai 30 dino. Ya. Dan juga Bisa juga kurang daripada 3, ya bisa 28. Iya. Makanya leluhur kita punya patokan ya. Patokan itu sebagai mengingat ada istilah menguna latri. Latri itu apa? Malam. Berarti bisa terjadi purnama itu tidak di malam atau penanggal ke-15. Bergeser dia. Karena bulan sudah mulai berkurang sinarnya semenjak sore hari. Dan itu terjadi di sase tertentu. Guru tidak mau sampaikan di sini dalam nih belajar tuh gitu Ya. pengelah daya deh tuh Kadang-kadang dengan penampil. penampil itu ya benar. Nah sekarang guru nanya kalau bilang penampil itu nyanyi apa ngedean? Ini ah. Ini yang Serius? Sekarang udah ngedean? Ini sampai sapu aja nih. Nyanyi ya? Udah lama sih malas ada. Hah? Itu aja kita diam kak? Ya. Maro ngurang nyepi, dilam nyepi di penang uyun, sasih tambahan ini lah doa. Ayo ini tugas kita ke depan. Ya, PADI pemurniannya harus. Ayo dong. Ya, gitu. Oke. Hah? Udah mulai terbuka kan? Ya, udah. Kalau begini kan? Oke. Nah, sekarang sudah punya perhitungan. Pinanggal terpanjang ada 15 gitu. Panglong terpanjang juga ada 15. Nah, kan itu penangan dulu. Terus ini 15, ini juga 15 gitu. Jangan dibawa ke peneliti dulu. Ya. Peneliti itu untuk teknologi pengetahuan kelahiran. Ya, itu yang ada makanya di Aji Suwamendano dikatakan ketika Budo Cemeng ketemu dengan penanggal apisan, ketika matahari bertemu dengan bulan di penanggal apisan, baik dipergunakan dewasa untuk ini itu isinya. Makanya ayo dong baru bisa baca, jangan seolah-olah kita yang paham gitu loh. Kasihan para sulimi kita ini. Kita membuat bingung beliau itu. Beliau sudah mau meninggalkan keduniawiannya. Hal ini kita buat bingung ini. Tuh, sama kayak beliau yang di depan yang di Roblayu tuh. Ya. Beliau dengan usia yang sangat lingsir sekali mengatakan bahwa nyepi itu ditilam. Kita kaji dong, apa sih benar nggak yang disebutkan beliau kan itu nah ya. Sekarang. Itu. Nah sekarang kita kembali ke perhitungannya ini. Ya. Ternyata leluhur kita itu kalau dia satu tumpak lawasnya dia 35 dino, lung dasar 5 dino, dikali dia dengan 12 bulan ini. Berapa hari jadinya? 420. 420. Satu dino. Ya. Satu putaran. Ya, itu kalau bumi mengelilingi matahari. Tetapi bulan mengelilingi bumi 30 dikali 12 berapa? Berapa? Terpanjang, bisa juga pendek. 28. Betul. Nih, pernah nggak kita mengkaji itu dulu? Di situ konsep penyebabnya ini gitu loh. Ya. Ya nggak? Ya. Nah ini yang dilakukan oleh leluhur kita dari Bali Age menjadi Bali Age, kesempurnaan itu. Penyempurnaan. Betul sekali, makanya dikatakan lontar Sri Adi Jaya Kusnu yang dilaksanakan di Bali Age, yakni Rago Bodi Bali Mulo, mungkin itu kan menyiap mereka dari dengan kini gini. Ada juga kepemuan juga. Ya, bener nggak? Ya. Mau disempurnakan, nubi yang nganggur formula 5 bulan ini, yang mau juga ada dengan aku nih pernah toplik itu dari ini. Padahal itu bukan salah. Bukan tapi salah. pada zamannya yang menimbulkan permasalahan, maka dievaluasi, di-upgrade lah lagi nih gitu. Dievaluasi sebagai faktor pemahaman ini gitu. Jangankan beliau bulan aja kok bisa sempurna, setelah sempurna. Iya. Ya. Ini siklus.
Nah kemungkinan kita lah hari ini memiliki bagian untuk memperbaiki ini gitu, karena nanti sebentar penyebab daripada ini tidak dilaksanakan itu yang membuat kita berpikir kembali gitu loh. Berarti kan ada alasannya. Apa alasannya gitu loh? Bukan benar beleh gitu loh. Bukan, kita di sini tidak bermain benar beleh di sini gitu loh. Karena ada akibat yang buruk nanti gitu loh. Untuk itulah kita mengevaluasi. Bali ini namanya kembali wali. Apa ada aneh dan bang itu kita aneh jani kengken ada aneh jani bang itu nikel tetapi sesuai dengan serta pedite siku. Makanya tadi kita bagi masa berpikir kita yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana, ke depan goalnya bagaimana. Kalau ada kesenjangan di sini kita cari solusinya agar kembali ke penangkaran. Jangan mandu kita lo beragama itu. Bisa? Ya, sekarang barulah kita masuk sekarang nih. ya Perhitungannya. Oke, perhitungannya. 9 berawal dari 8. 8 berawal dari 7 berawal dari 6 berawal dari 5 sampai seterusnya. Maka ini pengetahuan dewasa. Saksi nih saksi. Ya. Menurut kita sudah mencatat. Contoh, saksi kasal di Jumat. Coba itu dulu ditanyakan pada rumput yang bergoyang. Rumah saksinya. Ya, rumah saksi itu diawali mulai kajau angin. Ya, kenapa kajau angin? Karena kajau angin diistilahkan sari rasa. Sari berawal dari sari. Sari. Dan sari itu ada dalam bunga loh. Sari. Sase kaso kajau angin, sase karo angin, sase katiga kapat kelot angin, sase kalimo kelot, sase keenam kepitu kelot kau, sase ke ulu kau, sase ke sango ke daso kajo kau, dan sase gesto kajo, asado biar kajo angin. Logikanya di tanah tambah nih, di umat sabata a atau besi umat sasinya, di nama siwanya 2 sasinya dulu. Makanya orang nampih niki gitu. Iya, dibilang uculah terjadi penampih, dibilang uculah nanti terjadi pemunolatri. Sabar. Muyut londo. Oh berarti setiap bucu ada 2 sase ya? Betul. Dan itu tercatat di dalam namun yang ring sasi kase kawentanannya lindu titir kene guminyen itu berarti sudah ada observasi leluhur kita. ada experience-nya. Betul, dengarnya di ikutnya di itu. Naon agak Iya, kita kalau dinanggal betul. Selesai. Berarti kan ini sayang gini, sudah tahu data letaknya. Ini bucu ini, nih. Bucu ini punya nama. Kajo kangin adane sari raksa, kelot kangin adane aji raksa, kelot kau namanya rudraksa, kajo kau namanya kaleraksa. Kan? Itu baru perhitungan candra. Barulah sekarang berhitung dengan surya. Apa arah surya? Bulannya surya adalah paukon tadi itu. Sinta, landa, ukir, ulangkir. Udah dijawab ngawet Sinta. Ku Sinta ngawet dari Paschima tahu Sinto landep kan tahu lu Kumre Wariga Gedean Julung Wangi Sungsang Dungulan Kuningan Langkir Gangsio Wujud Paang Rulut Merake Tambir Pedang Matar Bunyi Menail Prapaka Bale Ugu Wayang Lau, Dukut, Batu Gunung. Jadi diawali dari Paschima, dia berakhir di Geniam di Aji Raksa gitu. Berarti ada 2 paukon yang memiliki 3 perhitungan. Paukon ane bedelot dan paukon ane kelot. Tahu, ini orangnya rakdot 3. Nah berarti ada kekosongan dalam surya doton kelot ngajak kelot tahu. Berarti penyeimbangnya mana kelot? Itu penyeimbangnya gitu. Kajo, penyimpangan nih kalau tahu, kajo, kangin. Maka dari itu dikatakanlah sekarang dalam dalam lontar yang berbeda ini namanya lebur sangse. Lebur sangse itu adalah tutorial bagi apa tawur gitu. Lontar pecaruan gitu, makanya ampura nih gitu. Siapa basically pecaruan itu kan tertunasan.
Ini logik kita. Ya ternyata dalam lontar lebur sansor itu dikatakan tumpek kuningan muang tumpek wayang tan kening penangalin ulan tan kening ya tan kening penangalin ulan ngaran sukle paksa sukle ngaran purnama gitu. Karena ada dua istilah nanti muncul, sukla paksa purnama, kresna paksa tilem. Kresna sing Krishna, Kresna. Iki filsafat iki gitu. Ternyata dalam siklus peredarannya tumpek kuningan dan tumpek wayang tidak pernah kena purnama. Lalu kenapa dalam kalender yang beredar di tahun 2030 tuh kok bisa dibuat purnama di sana? Loh, siapa sebenarnya yang mengawasi ke purnama tilem? Saya ada pengawas nih. Tugasnya pada pemurnian nanti. Itu. Ya. Ya, nah makanya kalau leader aku bersih bener. Percaya dengan kalender apa sastra nih gitu deh. Pada sastra sudah membilang Betul. Dia mau mengkaji malun pesenten ketemu dengan purnama nah gitu makanya disebut ulantan kasira. Apa artinya ulantan kasira? bulan yang Tidak ada kepalanya. siapa kepala itu? Maka diturunkanlah pemujaan sekarang sebagai sirah di bulan itu. Genjo odal di tumpak kuning itu angone sirah yang di deso ada pura odalan di tumpak kuningan Di pusat yang tuh angone sirah itu di bidangan itu gitu artinya membuktikan ada ritus, ada ritual semeton ada di minggu yang kuningan ada tradisi makotek gitu aneh kotek itu dua cakro aja gado nih gitu kotek sebagai sirah tago gen maturan sirah di tumpak kuningan tebok tuh ya. calon no? Ayolah Come on. Nah sekarang perhitungannya karena ada dua tumpuk yang tidak kena penangan cocok sih ngajak kini pusat perhitungan random tiga jak arahnya nenek Ya. cocok kan? Ya, betul. Berarti terakhir nanti di kajo kau diawali dengan kajo angin itu maksudnya makanya nanti ring sasih kaso nyanto sasih kelima kaso nyampe kelima itu sasih menurut Yadnya Prapeti bagus pendewasa untuk manusia Yadnya ini ngawit sasih keenam subuh ada merano merene dia gitu loh. Nah, belum Brando tadi Maka benar diawali. Makanya Suwo Mandalo mengatakan bagian mana yang melaksanakan marano di sasi keenam betul. Itulah teritorialnya, identitas wilayah itu. Ya. Jangan dibawa kemana-kemari ini sebagai ritual keagamaan sesuai dengan fungsi dan bidang wilayah itu gitu. Ini mohon maaf, kalau ada yang sudah maaf sekali dengan Pak Mahfud sudah dinobatkan sebagai Pak, saya Pak Kadekawi, tetapi pemahaman itu belum ada kan ya. Tidak berhak ngomong gitu, waktu ulako kan tidak seperti itu kira-kira. Ya itulah kita hari ini perbaiki. Iya. Kita yang memperbaiki karena apa? Kita yang diberikan hari ini kesadaran. Ya. Berarti maksudnya saya belajar begini, di pura itu tempat suci apa tempat kotor? Si. Tempat suci, tapi untuk mencari di pura. Rago yang orang getih orang jelek, rago yang ke pura dong sih mau getih nih kan? Ya. Tapi membunuh Tidak ke, berarti enak memakuk tuh, bagaimana yang orang getih? Jadi kamar. Memakuk kan nyolek yang getih loh. Nih, konsep berpikirnya diperbaiki. Di pura itu tempat suci, tetapi ada hutan di pura, tapi tempatnya di bawah, gitu loh. Ngerti maksudnya? Dhuwur Batara nih gitu. Manakala yang berdhuwur hutan nih, tuwunan iyo pada nampak pertiwi. Iya. Udah, lanjut nih. Nah sekarang barulah kita tahu nih, ini tahu nih. Tahu Nangluk Merano itu diawali dia dari ngawit sasi kaso sebenarnya sudah ada Nangluk Merano nih kan. Cuman selama ini dia tidak pernah dijelaskan. Itu tercatat di dalam lontar Widi Sastra Rogo Sangaro Bumi yang sasi kaso ketekaning gering sang butok ini amilaro genahi caru ring lawangin tengen itu misalkan ada itu bercarun ini kan sinamat sang butok ini toh. Jadi kapan dilaksanakan? Masaud lagi suang Mandalo di dino ini gitu ya. Saling melengkapi. Nak Suryo jak Chandra ngobrol nih gitu deh.
Tiap Surya kan ningangin Chandra Chandra ini dulu. Nah, itulah ya ngawang kita. Ya ngawang kita udah dari Nah, betul. Nanti ayo kita ke depan punya tugas memperbaiki, bukan menyalahkan ya. Ya. Nah, selanjutnya terus ada nih sampai yang nendering sasih ke sango. Kalau di logo Sangarubumi dikatakan yang tekaning sasih ke sango sang kalau geni mamilaro gitu. Sang kalau geni orang mamilaro. Laranio ngebus muyang gitu. Tuh. Ya, akibatnya. Ya Sangarubumi. Rek Widi Sastra Rogo Sangarubumi nih gitu. Tapi jangan dirubah translate-nya. Di sana dikatakan Sang Pujango Aji bukan berarti pendeta pada umumnya gitu. Ya. Karena tawur nih, karena pecaruan ini memang beliau yang punya. Itu loh. Jangan lagi di salah artikan di sini bakal kacau udah dari ini gitu. Jadi yang agama-agama Nah itu guru ini Batur Lawasan ini loh. Logonya. Logo mau caru nih, dia mau caru mesti nggak mau sapa aja dulu. Nah itu. Dah. Nah jadi di sana sang kalau geni mamilaro alamnya panas uyang. Upo karanyo peras daksino medaging lapan. Ring lapan itu medaging banten. Artin bawi menggoreng lan talung medadar. Ring sornya medaging segehan agung. Genah caru ring singgahaning lawang. Lawang iki. Karena nanti kita mau cari tuh amun patokan yang ngadak sino yano ring kiwaning lawang gitu yang di Madio Yano nih mataharinya ring tengahin lawang yang pada saat di utara ring utara Yano ring tengahin lawang dan itu masih dilakukan oleh semeton Naglo di Penglipuran ritual itu sebagai detektornya ini bosan kalau itu. Nah terkait dia sekarang tentang Tawur Agung, nah diawali dia dengan Suwa Mandalonya sekarang. Suwa Mandalo itu tercatat dia Mandalo ini di dalam lontar Eko Protamo. Di lontarnya ungu niki dikatakan niki kahano catur negaro. Udah orang ada negaro? Catur klasifikasinya bernama Gegelang, Singosari, Jenggala, Kediri, Bumi Tunggal. Artinya ketika kita dulu membuat wilayah yang namanya desa pasti terdiri dari 4 wilayah. Pertama adalah wilayah pasar. Masa ada desa yang sebutkan wilayah Singosari Penyucian. Masa saya ada setro nih, saya ada hutan nih, saya ada pasir nih. Wilayah Cari. Masa ada desa yang ada sawah nih. Jadi dapat penonton apa kalau ada penting gaya nih gitu masa ada desa yang ada hutan nih gitu. Cuman secara secara fungsi ada yang lebih diperbesar. Kalau daerah pasar spesialis pasar pokok dia gede nih gitu deh nanti maksudnya nah di sini ya itu wilayah lautnya gede nih bukan dia sini ini gitu bisa cari yang lain gitu. Kalau Kediri, Singosari, Singgolang, betul. Bumi Tunggal ini Madan Catur Negara. Ini dan ini Madan Suwo Mandalo, Mandalo Gegelang, Mandalo Singosari, Mandalo Jenggala, Mandalo Kediri. itu sesungguhnya Suwa Mandala itu. Iya Mandala. Betul. Buat teritorial. Betul. Sesuai dengan fungsinya. Di mana katanya bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Berarti dia kan sudah punya aturan main ini. Ya. Itu yang terjadi dulu dan pada awalnya belum sempurna. Kemudian yang lah Bali Agung setiap negara nih baru keempat kan kayak ini seperti catus pato gitu Di Bali Agung ada iya disempurnakan jinlah Bali Agung betul. Nah lanjut ini terjadi percaruan penangluk merano itu dalam setiap mandalo itu sesudah 4 mandalo ini menangluk merano penawur nih barulah dia ke tengah karena catus pato itu di tengah-tengah dia awak ranggagan ini catus pato nih pempatan agung nih ini margo 3 nih loh nih kedua pempatan agung nih di sinilah terakhir di tengah-tengah nakmo penauran ring sasih ke sango di film belum jangan dulu iya baru sasih karena ada dalam lontar nihan dia menuju
tekaning sasih cetro gitu. Menuju niki. Menuju. Ya. Belum sampai Menuju. menuju. Ya. Belum sampai di film. Film ini Berarti itu menuju. border lainnya di situ sebelum berarti. Betul. Nah, karena sebelum itu ada paham aturan sekarang hukumannya dengan pangelong. Gitu. Oke. Ya, nah sekarang dihitung ya. Ripa 13 dikatakan. Lipat 13 Berarti dihitung dari mana? dari awal Purnama. Iya. sampai ke bulan mati. Betul. 13 hari setelah purnama berarti. Makanya sekarang hati-hati kita niki nak kalender dan bisa dari purnama ke hilal bisa 14 tuh. Ya. Hati-hati itu. Ya. Makanya kalau guru menyampaikannya, dia sudah melakukan kajian terlebih, cuma yang tidak ribut. Ya. Tadi guru baru ilmu ribut itu harusnya. Guru ribut itu kita balik. Sama dengan dapat ilmu. Nah, sama dengan dapat ilmu. Jadi dia dihitung mulai dari ribut 13, gitu. Istilah ini ribut 13, tunang lelasti akene arjo pradimo dimiring dening permanja persana uang mutu sedaya ri segara. Semua ada itu prarencang. Betul sekali. Ngamet segara. Ngamet sarining tirta. Tuh. Oh, ngamet ini. Ngamet ya, ngamet. Nah, coba ingat sekarang perilakunya kita nih ketika lelasti apa benar ngamet? Nih, yang malu nan nyemak tirta di segara ngamet niki kan kagak maturuning malu. Betul nih. Ya? Serius, coba lihat terusnya sekarang orang-orang melasti. Lalu selamat yang dari Indonesia adat yang anu itu tegakkan itu. Betul. Ini loh, matur yang baru 25 sebagainya. Ya nak maturuning itu ada lagi tutorialnya. Oh, ngatur asap astangi, mungkalawa, matur juning, manuwun, memendak. Oh, Iya, ngeligihan dasar. Dijo tuh ring sanggah tutuan. Tuan. Kenapa tutuan guru? Pangragonawan jakona tiang lo bapu akaso gitu. Iya. Nu tegeng tiang deh, sanggah tutuan kan tinggal. Ada gak? Ya? Bolang tas gitu, tahu gitu, atur pesucian, ngening pakai enak. Oh, kemudian berdatang, baru dia berdatang, udah kalau ada dong, langsung langsung menunya nanya, tuh, atur ning tiang saking negara nih, tiang di desa nih, tempat daro, tiang tuh kematian tawar agung, kalmunas, kenapa di sarining kita kamandalu, angon muputan, tuh ayah, kok gitu deh, gua ragu matur juling, gua bahak, gua bicara nih, maro ragu ngatur pengelap nih, gelap nih, tuh itu ada tebasan mertasari, ada tulung urip, ada tulung sangkur, bibit nih, apa tuh catur pari, ingat punya, udah ada bibit, pangidang ragu ngampet ben 1 tahun gitu loh, ngatur ragu sesantun 700 kepek, kelam tuh. Masalahan antun itik putih ayam bebek sami pada putih itu pekelap lepas deh. Nah ada akhir kok itu kamandalu mungkin itu kamandalu tuh arahnya datang dari mana? Laut Pajar Tirta kan agak teruning mungkin Maha Marta Pawitra Kundalini Kamandalu Marta Sanjiwani. Tirta Kamandalu ini dia datang dari gunung, tapi met di segara. Cara ningali adalah bang lalu oma ke daratan. Ketika dia balik ke laut itu maranagon lunas. Sehingga masih leman, tutorial namanya. Oh ya. Berarti setelah Oma cari itu diambil. Iya. Kenapa laut tidak pernah kotor? Ya. Karena dia membuang kotoran itu ke daratan. Ketika dia balik lagi ke laut, dia sudah itu disebut dengan kamandalu. Nah sekarang, tapi fungsinya kamandalu Membersihkan. ya, Melukat. salah. Membersihkan itu berbeda dengan melukat. Jangan disamakan. Ya. Ya. Stres bakal belajar ini gitu, kadang langsung kecil gini dulu.
Taman Dalu itu difungsikan untuk ang luka, ang urip. Luka dia butuh, urip dia dadi dewa. Sesuai nggak dengan tutorialnya? Wos inange, ikang wong desa kabeh angaturan muspo, mana raga muspo. Yang jadi engke muspo raga mana, muspo tuan marang apa boleh gitu. Orang susila. Nah, ampun gitu. Sami-sami Sang Prabu mau pasang karuro, masa karuro. Nah di 13 nih, umur 13 lagi gitu. Pun, karo mantuk ke balik aku pengaturan pedatangan kalau wengi titik. Di 13 Kedatangan kalau wengi. Ngaturin pedatangnya di malam hari. Besok tuh aturan berani karena ada energi yang hidup ditunas dari laut artinya. Bon, energi hidup ini dia bawa rencangan nggak? Rencangan. Ini aturan berani, rencangan, aturan kedatangan. Adil dong sebenarnya tuh. Adil dong ya. Tapi aku seneng juga. Kalau nggak ada datangan, ternyata untuk rencana. Betul. Menawi wenten saka bala waduan ira nih. Tuh. Ane durung kulit, iki amukti tada saji nira gitu. Enak pada amukti, bos pada amukti, lah mundur po kita. Mundur, bukan menghilang, mundur. Hah? Itu, nah ampun harus kenten. Ring benjangan yo, ring kresna paksa catur dasi. Panglong 14. Tuh. Kresna. Sebenarnya angelarakan mabudayatnya ngupahakeun sahananing perwatek bala wadua butuh kalan de betara gitu. Bus taur tuh nih mantuk akeuna punang pratimo ring payogan suang-suang. Oh, ngaturan canang penyimpenan. Oh, bus nyimpen raris ngerupuk. Oh, Bubu. ngerupuk, nah, ngerupuk sarana geni obor-obor Semar ke Suno Jangu itu dalam catatannya ya ada lontarnya Dari kamu. ring Sunarigamo kalau guru kita di griyo kita tuh dalam lontar takwo dewa takwo buana lagi di surat hal yang sama pula dulu pun nah ngertinya gini Semar ke Suno Jangu pertanyaannya ragu kan pemunian jadi nenek bahwa ragu ini ngemagian gitu belum kan kayak nih magian tuh pantawasan nih gitu artinya Ring anu suang-suang. betul ring pekarangan nih Nah, jadi Lagi natap kita masing-masing yang di Kemudian, ya sabar. Berarti belum maluin. anu suang-suang, ngadukan sampun. Dan Tirtan Saru di Bali Agung tuh tunas tinggal siratan. Tapi jin nah ini yang jenis seberapa Semar ke Suno Jangu aromanya pernah diteliti oleh anak didik yang hari ini bisa bergelar S1 mengkaji tentang hal itu terjadi detoksifikasi gitu. Berarti kan ilmiah menurut kita itu. Lanjut. Bos ngerupuk ikang wong jalu istri kabeh anatap sing ibu-ibu jalu istri itu artinya punya lu mani artinya sing ibu-ibu kan bapak-bapak juga Istri ini. bener Jalu gini. bener jalu nah dua tap itu Jalu istri. jadi kabeh natap pabio kale pun titik Uli di 14 tuh nah, ring 14 tuh kresna dasa catur dasi lebih lengkap namanya. Siapa saja tuh kasih. jelas ini nah ring benjangannya tan wenang anampi nyambut geni gitu Ini tan wenang anambut karya risawarane tan wenang Di sekitarnya juga. nih ya. Bon, karena mungkin ninggal nak macam lontar tuh minap tidak ke bulan sampai bulan pun di sana amati geni bulan mati hujan bulan mati pidan tuh Film. Itu sudah paksa datur nasi itu. Film kan gitu. jelas Jadi,
Nah masalah mereka itu mengatakan bahwa penyepi itu di penanggal abisan, luculah jadinya. Karena ada lontar lagi satu dikit ring benyanganio nih ke artinya kan ada bahasanya begini ya. Sang pandita budi baru orang tago angalarakan yoga samadhi. Sang pandita budi angalarakan yoga sama apa ini yoga? Ngoyo, heneng, aran hening, Mama coba aku mau carun. Wah, gua genjak tundanya. Nah itu bagian daripada budaya lah, gitu. Karena kasihan hari ini yang pikirkan adalah generasi yang sekarang baru lahir, dia baru lahir penepuk logo, Sing ada. dan gitu. Coba pikirkan. Dia jadi baru lekat, nepuk tuh logo, dia nyepi logo, itu ada di sini. Iya. Nah, gue kalau benturannya ajak ke nenek aneh dengan kan. Makanya dasarnya dulu dong dipahami itu loh, jangan justifikasi. Ya. Mana kebijaksanaan kita begitu dong? Tapi maksudnya, Ya. do ring tilem kesano, minta artinya, oh nampi rah, oh bahasanya jelas itu, ring tilem kesano, oh nampi rah, ring tilem kesano, meseh rah, oh ring tilem kesano, meseh rah, meseh itu berarti kan ada kegiatan yang kita ganti nih loh. Makanya raga mehening nih loh. Katanya pada saat tilam ke sango itu tepatlah selaras lah ini ke atas gitu katanya. Mujang raga itu kan ngedunang buat ada nih gitu. Sing raga ketang mau foto yaknya nih. Betul, betaro itu ada di keheningan apa foto yaknya ada di keheningan nih? Hah? Coba ini, sano ning raga kan? Ranok ning kok ning gitu ning nah ring penanggaling ke dasa ananggap ikang lah ring penanggalin ke dasa itu dari satu lontar. Kalau di lontar dasar pecaruan jelas gitu ring penanggal apisan sasih ke dasa ikan metu suayambu ngaran gitu. Makanya jadi jangan anti raga isako itu apa sih sebenarnya isako? Apakah datang dari sono? Tidak, idep ning tahun itu karena idep sako itu tahun, cuman jangan dikatakan tahun baru. Isako waso adalah nih idep ning tahun sako lo nih sako yang betul karena nanti akan ada perhitungan dia harus ngelasak tangga pancar nih depan tadi yo laso tangga tadi ada status tangga agar ritual-ritual keagamaan kita itu disebut dengan pancawalikrama bang ada ugar-ugar nih gitu loh ikut dasar udro itu bang ada ugar-ugar nih gitu bayang sih loh paham tuh makanya Niko disebut dia dengan nampi rah pun nampi nih nampi itu hujan nah tuh ring penanggal apisan tapi selama ini penanggal apisan itu kapan? 2 hari? 1 hari setelah? Lalu selama ini ngemak geni? Di 2 hari nih sing dona pisan kali penanggal kali gitu deh jangan bilang apisan kan harus sing bisa berhitung coba contohnya tahun baru coba kan do di tanggal 1 ngunyi ke Mapi tanggal 2 lagi ke Mapi dulu nah artinya nah kan itu apa namanya nomor dulu dan penanggal bisa nampirah ring dalam itu meseh lah itu udah mulai mau mensucikan kehidupan yang akan besok ada orang mesirah di penanggal bisa nampirah itu nah jadi kan di penanggal bisa mesirah ini jadi ini orang makanya tadi tinjauannya kan bagaimana dulu sekarang dan yang akan datang supaya generasi kita tidak keblinger tadi semakin keblinger semakin hancur lah tatanan kehidupan kita. nah itu yang terjadi
Sehat itu di malam di film Artinya betul-betul ketika kita melakukan takbiratul yobul majid, tidak makan, tidak minum, di situlah terjadi pergantian kesehatan tubuh kita. sehat nih kok. Sehat. Itu kan film berarti. Malam di dalam karena di kita di Batur Kawasan jelas data-data konkret dan itu catatan leluhur loh, bukan tiang yang mencatat. Nanti maksudnya kalau tiang mencatat berdua menurut pendapat tiang dari Dulu membaca, betul, saya cuma membaca. Jadi saya jadikan itu sebagai petunjuk beliau. Nah, selama ini dulu ini memang bukan menang, guru tetap melakukan loh. oh Hah? lakukan ya. Saya melakukan. Walaupun yang lain tahu deh kan. Betul. Guru kan laku, pemerhati, peneliti, ini dan laku. Ya. Betul. Pun. Ya, artinya kan sudah jelas nih dari penjelasan tadi tahapan prosesnya. Ya. Nah, makin Referensinya. pertanyaannya. Kalau itu tidak dilakukan sesuai dengan yang ada alota sastra, kan gitu. Kira-kira apa konsekuensinya? Kan itu begini. Nah. Ini harus Niki dalam lontar pecaruan atau taur ya, dasar-dasar lontar pecaruan, pecaruan begini bahasanya. Pawilangan muni rahroras kari ya ada yang baru jelaskan tadi. Tapi ini bahasa lontarnya. Pengerepatnya ring pengunyan sase. Nah, rah solas sama lawan rah besi. Ikang rah duo sama ikang rah roras sama lawan rah duo. Ikang rah daso sama lawan rah nol rah windu. Ika bener pertemuanin sasih rorwo gasal genep. Itu bahasanya. Sasih gasal ngaran. Satu empat telung daso limo dino lawasnya. Iko gasal. Ganjil artinya. Genep sasih genep ngaran satilem telung daso dino lawasnya. Biasanya makanya tahun ganjil tahun genap, tahun ganjil adalah tahunnya matahari, tahun genapnya adalah tahun bulan. Tuh. Bener ikan per titining tahun lawan per titining bulan sama angin ke tengah dasar tahun. Ika per ketinia ke kali rah surya lawan rah bulan. Ring tilem ke sango meseh rah. Nah, ring penangaling ke dasar. Tuh. Anangap ikang rah apan pawilangan pengerepetnya dasa sama lawan rah windu sama lawan besi ya windu tunggal ngaran, maka diistilahkanlah sebagai tahun baru, dianggap itu apa yang terjadi ketika Tidak dilakukan. nah uli dikene ring benyangan ring kresna paksa catur dasi menang macaru mabudoyannya ngaran nista madya utama ngelabain sang Buddha Raja muang bala wadwa Buddha kala bala sega sasah kueh nio satu putus tanding. Jadi sebenarnya mau sega satu putus tanding kesin di suang-suang paumahan, tetapi ring payasa agung jadi berjumlah bareng aja nih gitu itu porsinya. Waduh porsinya ya udah taruh di desa ada sehingga ada porsi dia itu pun tidak pernah diedukasi. Apa nih? Mencarunya kan benar Benar 14 itu dijelaskan kembali nih. Itu mah juga tahunan di tanggal saya dari hukum juga lakukan itu. Aurat. Dikit yang balik ulas ini kan. Nah, itu tercatat di halaman 19B, di 19A. Sekarang lanjut ke 19B. Buto Raja muang kalau balan. Kuehnya satu putus tanding. Mobil jero mata segah nagung besit sinamat buto balo muang kalau balo usan mecaru antuk akena punan pertimo kabeh rauh ring yoga hido atur akena pedatangan sao canang penyimpengan bus nyimpen raris ngerupuk ngemantuk akena sarua buto kalau kabeh muah mengundur akan sasap merana ring desanio gitu. Itu pengelolaan Sarano obor-obor dening geni sepapa semar kesuno janu mantraning dening sarua pedulak panca agung iderang ring umah muang pekarangannya dening geni ike ring telas mangkano ikang wong jalu istri kabeh wenang abio kalo ring natar ngayap sesayut pemiak kalo sesayut caruh larom laradan muang prayasita ini di 14 jelaskan kembali ring penyangannya wenang anyampi mati geni film tan wenang anapun karya
tan wenang amasang geni. Ini sudah di kampung nih, guru. Tapi ini kan begini sih sebenarnya. Silakan juga, memang betul di Sunarigamo juga tercatat, tetapi guru di Griya juga memiliki lontar yang berjudul Tatwo Buwana, Tatwo Dewa, yang isinya juga sama gitu loh. Tatwo Dewa, gitu. Nah, unyang Megara Sunarigamo, guru kabar Tatwo Dewa. Untuk saling menguatkan dia gimana? Betul, untuk saling Kalau orang yang bicara sekarang di medsos kan anak Sunarigamo saya titik kan gitu deh. ya, itu kan baru pernah itu. Itulah Lain kan saya, kalau ini kan ada penguatnya lagi. Iya betul, untuk ragoto pang yakin gitu loh. Yakin. Nah, pang yakin kan gitu. Nah, inilah keputusan ini ya. Nanti geni ya, pasang geni. Ri strip 20A. Halaman 20A. Ri sawarane tanwena. Sangwero ring tatwo samadhi, ngelarana yoga samadhi to. Dinyepi lagi, di dalam. Sangwero ring tatwo samadhi ngelarana apaan? Suciang ide watak dewata kabeh hana ring telenging samudra. Met sarini kusuma, man kamandalu gitu. Tapi yang tahu tentang meditasi yoga semua itu lakukan itu. Tuh di film itu katanya kan titik nol. Ya. Ya, raga menang nenek mau yoga sama dia raga kan raga mau memusatkan pikiran ini gitu Ya. Dengan jenano kita ngomet itu. Betul. Bukan kesekaro kan? Bukan. Dengan jenano ya. Betul. Paman raga pang urip-urip. Kan fungsional di Kamandalu kan angluka angurip syarat kabeh sang sarwa roga, sarwa kala. Jelas dong di mantra kan mengenai Kamandalu itu. Buat mas ini gimana? Gio wong kabeh angaturan puja kirti ring sarwa dewa. Ini jangan salah arti. Gio wong kabeh. Apa tadi Gio? Kebenaran semua orang. Tuh. Angaturan puja kirti. Sing jadi di dalam ngatur puja kirtinya itu artinya. Maksudnya Ini runtutan rangkaian ini. Puja kirti ring sarwa dewa ngaran. Jadi marwah ada dekat ini nih. Inilah yang menyebabkan tiang secara pribadi berpikir karena ada dekat nih. Ada alo, ada ayu. Yang tan pokok pengacine ri sangyang panca dewata bau ikang rat mekabehan. Bau. Pertanyaan yang jadi kira-kira Itu apa? Kalau apa? Fenomenanya begitu. wong kasusupan kalebto Apa orang keranjingan dening sangyang adi kale yang menyebabkan tubuh mede apa itu mede selalu muncul perbedaan karena ada yang sudah podcast mengkaitkan nenek guru bertanya sekarang ketika nyepi ini dirubah nenek dari film sesuai dengan catatan dirubah ke penanggal apisan kan dari sana muncul perbedaannya ada paham kene masuk ini kan satu bukti jangan nembus ini yang ajaran-ajaran kita berarti kan mereka memahami apa daripada rahasia kita gitu loh. ya makanya di situ ada mens rea istilahnya bukan betul ada nggak? tendensi Coba aja mereka kan bentuknya. menyebar kemarin Ya. nyepi itu dirubah dari tahun 1983 ya kan? 83 dicatat itu kan ya padahal kalau ini tidak disanakan di film akan mengakibatkan tubuh mede ada sebuah lembaga pecah jadi gitu sudah terbukti mede kan gitu koma pecah mede pecah kamu dusta gitu. Dusta itu apa artinya? Bohong. Aneh sing ada dange dulu sekarang ada orang bin atau palsu asli Iya. tuh apa sangyang adi kala wenang anada wong tan prekertinia jadi kenapa dia memiliki sifat seperti itu karena dia sudah dikategorikan dikata oleh sangyang adi kala dan prekertinia ikang sangwo desa wenang amatutan tatene rimanusone Ragonya ayo kembali matut nih kepada setiap manusia di desa itu. Benang amatutan tato nering dewo mangda sampunan tan patut perkerti manusane mekrano rusak jagate itu.
mewah sang mawa bumi, bingung pemimpinnya deh kan? Biar ada penekanan ya tanpa tuk antuk sang kapala desa wenang ke danau dening sangyang kalau siu tahun kanerakan Hukumannya begitu kalau seorang pemimpin yang siap melaksanakan betul. oh ya no ikut Apa dasarnya? Apa 20B matanya wong mangkano apa ning wong mangkano tan weruh ring kalingan dadi wong agung dosanio wong mangkano tuh koma dia dekat nih yan tan samangkano kadilinging Purwodresta iko ewoh samaro dipati rusak kang negara Bali. ini harus dipahami oleh pemimpin yang ngajak ke Bali ini. Harus ini dilihat ini. Sasa merana gering makwe budo kalau memanas ini sep rahni manusia terjadi sih terjadi ya Seluruhnya kita harus paham. ya. inamet metering buana niyo bojok ragom magahi kok sing ragom Si Maman, si Rasil, si Andra. rame aja tamu ke Bali kok Lu kalau gue melarang gini di bahkan megarang orang kemayang dengan mati-mati. aduh kok ini namanya materi dening waduo niro sangyang adi kalau sabon adi mangkano apa penyebabnya dan dia diuraikan ini ente kalingan yo Betara Wisnu yo dewo siro matemahan kalau Kalau pada penghidup sebenarnya. benarnya kan waktu mengatur agama mengatur waktu nih kan pahami nama lu waktu atau kalau itu gitu Betara Brahmo dari Bancuring Bancuring kan apa? Hah? Bancuring. Sing Bancuring itu adalah salah paham katanya pengetahuan yang salah Bancuring dari Besti telur terang jano ya Dari penyakit ya. Betara Iswaro asung sasa merano marang Betara Iswaro kalau meswang merano nih karena begini merano tuh sing gitu Iswaro ini logika loh liu kalau nak memunyi aneh ngeranang nak kedap liu kalau nak memunyi aneh ngeranang kalau sakit hati itu madang merano Itu penyakit. Atau suara orang merana Boleh bunyi kan? Penyakit yang susah disembuhkan yang tidak ditanggung oleh BPJS adalah sakit hati ya kan Moni? Kuliah banding kamu nyi telat main. Iya. Kan logiknya. Logik. Cek sodahat, angeruk agana ikang meraja mandala kabe dan sang mangkano aja papokani ingsun ring pewarah mami risiron tidak boleh kamu lain-lain tuh ring pewarah mami risiro cekat tinggal betul ring telah kelaksanain KB kalau ketika kamu mampu mengembalikan itu ke semula dari ini mulai Kang Bayu meraja mandala KB wan jatmo sesana paripurna barulah kau kerta bumi ini terang padang buat nolikan jagat KB berarti Kang Sarwo tunggu gering sasamrana sami mantuk ke segara telah cerita iko puniko karena muah pewarah lokot desa ngaran warah dumulang jadi sudah dia tidur lahir gini nanti maksudnya inilah sebenarnya yang kita pikirkan ayo dong misalkan dia nado orangan nyepi tonton di penangan habisan mana alo ayunya ini sudah jelas-jelas dikatakan di film pun nah sekarang keluarlah suara mendalo ketika siklusnya ketemu dengan galungan kan kita yang dojo adi di lama gitu artinya aku pun di penanggal kisi dano gitu tahu tuh kisi karena karena galungan tuh tedun sangkalo Tiga. waktu itu ya kasih lagi berbeda makanya yang buat penepuk nyepi galung ini enggak tetap jalan galung Tapi tahunnya di jadi harus setelah bukan makan. Terus yang ada nak kontrol sama ini. nah itu berarti tugas ragu-ragu nih gitu Ya, udah memurnikan. Nah, itu satu vaksin ragu gangsaran daya buangan tiga nih mohon maaf nih gitu loh jadi nggak boleh balik nih balik saja sing dulu nih terus balik dong ya tolong jadi kumpulkan teman-teman yang memang memahami orang itu nih ya urung dia dulu nih jadi maksudnya jangan menokohkan seseorang saya ini bukan tokoh Ya. jadi maksud vaksin yang gede dan yang ini gitu loh nggak boleh saya begitu Tapi partner diskusi
partner diskusi. Ya. Benar kan? Dan akan kami undang guru Silakan, nak ayah ke sana. ya dalam sub meeting PHDI Kemudian seluruh Indonesia. Kita diskusi seperti ini. Nah, Kita keluar. Ntar dulu. Ya. Ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Perhitungan kalender. Nah, ini pelaksananya. Si hari ini banyak cocok nih kalender ngajak saksi ya. Nah, ini kita nggak tahu. Itu kita Itu mari itu. Vaksinnya raga muyun nanya pilih tilam ternyata tilamnya salah kan? Nah, dia koreksi total. Lo udah Mencari dari kebenaran bukan pembenaran. betul. Nah. Memang yang di tahun ini sehingga ya kemudian kita lakukan kajian lagi. Ya. Tapi maksudnya setelah lengkap data kita lakukan sosialisasi seperti ini, berikan pertimbangan-pertimbangan. Setelah ada keputusan, baru sosialisasi kepada umat. Bang yo paham karena yo ajak nyalani. Ya. Boyo umat paham, marot ke agama jalan.